Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita tidak akan rakit PC teman-teman ya. Rakitnya besok, ditunggu aja ya. Tapi di video kali ini gua akan ngebahas tentang mechanical keyboard teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada satu buah mechanical keyboard dan ini adalah PCB atau PCB dari mechanical keyboard ya. Oke, sedikit cerita teman-teman ya. Gue punya teman SD yang dimana teman SD gue ini dulu ngerakitin komputer pertama gue. Jadi gue pertama kali punya komputer itu dirakitin sama dia. Dan sekarang dia terjun ke level mechanical keyboard yang gue bisa bilang terjunnya cukup dalam teman-teman ya. Dan gue belajar mechanical keyboard juga dari dia ya. Oke, jadi kalau ngelihat gue kan jatuhnya awam soal mechanical keyboard ya. Yang dimana kalau gue ngomongin mechanical keyboard ya kita beli jadi terus nge-review, ataupun kayak kemarin tuh brand ngirimin gue barebone, switch sama keycap, jadi gue tinggal rakit-rakit aja. Kalaupun ada kayak modif-modif sedikit, paling ngelubing switchnya aja teman-teman ya. Gue hanya sampai ke situ. Nah, jatuhnya ya beli keyboard dan rakit keyboard itu. Nah, teman gue sudah ada di level bikin keyboard teman-teman ya, udah bukan rakit lagi. Tapi bikin ya, dia bikin PCB sendiri ya, bukan bikin PCB sendiri sih, jadi kayak dia ngedesain PCB terus dia nge-order, dan ini adalah hasil rancangan PCB dia yang dia beri brand namanya Pisalis teman-teman ya. Oke, ini layout keyboard 75% ya, dan kita akan lihat lebih dalam ke PCB ini, yang dimana kalau misalkan teman-teman mau beli nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalau kalian beli PCB ini, banyak step yang kalian harus lakukan sampai bisa jadi ke mechanical keyboard seperti ini ya. Kayak solder ya tentunya ya, solder, terus setting-setting dari kawan-kawannya. Gue kurang paham juga teman-teman ya. Kayak di sini solder dioda, terus juga yang hot swapnya di solder. Terus juga apa nih yang buat nge-connectin pakai kabel Type-C-nya, apa MCU atau apa, gue juga lupa namanya ya. Oke, intinya kita akan lihat lebih dekat aja ke PCB ini dan juga mechanical keyboardnya ya teman-teman ya. Oke, lihat lebih dekat aja ya, gue takut salah ngomong juga soalnya. Oke, ini ada keyboardnya ya, ada tambahan casing, nanti juga gue akan jelasin teman-teman ya, dan ada PCB-nya juga ya. Sebelum ke area keyboard, kita ke area PCB-nya dulu ya. Kita lihat dulu tampilannya di sini. PCB-nya diberi brand Pisalis teman-teman ya. Oke, nah ini logonya ya, yang dimana kalau teman-teman bisa lihat ini campuran antara huruf D, Z, sama K ya tuh. Design by DZK ya, itu nama temen gue ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut juga gue akan drop Instagram punya teman gue, jadi teman-teman bisa nanya ya buat teman-teman yang mungkin ingin tanya lebih lengkap soal si PCB ini atau mechanical keyboardnya ya. Oke, nah jadi ini PCB-nya teman-teman ya. Oke, dan masih kosongan teman-teman ya. Jadi kalian harus nge-solder kayak MCU-nya, terus juga diodanya, sama yang buat hot swap-nya ya. Oke, baru nanti habis itu siap dirakit seperti ini ya. Oke, teman gue ninggalin catatan di sini, kita baca sama-sama aja ya. Pisalis adalah keyboard 75% ya. Oke, jadi ini layoutnya keyboard 75% dengan MCU RP2040 sebagai otaknya ya. MCU itu ya otaknya teman-teman ya, nih untuk ngekoneksikan pakai kabel ya, Type-C ya teman-teman ya. Oke, nanti ada gambarnya ya, yang seperti itu namanya adalah MCU-nya ya. Oke, memiliki beberapa layout pada bottom layernya ya, bagian sini nanti akan gue jelaskan juga teman-teman ya. Tadi gue habis ngobrol sama dia juga soalnya ya. Mendukung blocker juga. Selain itu Pisalis juga mendukung penuh vial agar memudahkan konfigurasi pada keyboard ya. Oke, nah ini ada spesifikasi Pisalis yang ada di gue katanya nih. PCB-nya full hot swap ya, nih yang ini. Terus switch-nya dia pakai SP Star Meteor White. Kalau dilihat sih ini linear teman-teman ya. Oke. Kalau gue pribadi jujur ya teman-teman ya, waktu awal tuh kalau mechanical keyboard ya senangnya kayak yang clicky, terus ganti ke tactile, terus ganti ke linear. Tapi itu mah pure selera sih teman-teman ya. Oke.
keycapsnya Noir Javanese WOB ya. Oke, kalau mechanical keyboard masalah switch sama keycaps itu udah terserah kita ya, udah selera kalian masing-masing aja. Kebetulan ini yang ada di gua ya yang seperti tadi gua bilang ya, switchnya SP Star Meteor White linear sama keycapsnya Noir Javanese WOB Cherry Profile ya. Ini ada aksara-aksara Jawanya di sini. Oke. MCU-nya pakai tadi ya RP2040 ya. Stabilizer pakai Cherry, clip in, socket hot swap-nya pakai Gateron, diodanya pakai yang seri ini ya. Oke. 1N4148W SOD 123T4 ya. Casing stock acrylic sandwich by JS Store IT ya. Oke. Nah, jadi kita ngelihat ke ini dulu aja kali ya. Untuk PCB-nya sendiri ya. Nih. Teman gue ngejualnya di harga 150.000 teman-teman ya. Oke, untuk PCB-nya only. Terus kalau ada PCB sama dioda dia jual 165. Tapi ini yang PCB sama dioda, ini baru dipasang tadi langsung ada yang pesan teman-teman ya. Jadi udah sold nih yang PCB sama dioda ya. Jadi ini si PCB-nya only dijual 150 sama teman gue ya. Oke, apakah harganya nanti akan berubah atau tidak? Gue belum tahu juga gimana sih teman gue aja. Tergantung nanti pasarnya gimana ya. Oke, nah balik lagi. Casing yang ada atau yang mendukung ya, teman-teman bisa pesan di JS Store ID ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah beli si PCB-nya Pisalis ini ya, teman-teman bisa beli casingnya di Tokped-nya JS Store ID ya. Dan kenapa ini dia tidak mau kebuka, sebentar teman-teman. Oke. Nah ya, oke. Di sini untuk casingnya ada 3 varian casing ya. Yang pertama ini yang sandwich teman-teman ya, atau yang stuck ya. Seperti yang ini, sandwich tuh ya yang ada lapisan-lapisan ya teman-teman ya. Nanti kita akan bongkar juga ya si mechanical keyboard ini. Oke. Terus dia ada yang versi tofu ya. Untuk yang tofu ini ada 2 opsi warna teman-teman ya. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih ya. Di sebentar nih internet gua ngaco nih ya. Nah ini dia ya yang tofunya tuh. Oke. Yang warna putih dan warna hitam ya. Jadi ada 2 versi untuk si casing dari custom mechanical keyboardnya ya, yang punya teman gue yang Pisalis ini ya. Ada yang versi stock atau sandwich ya, ini hanya ada warna hitam. Oke. Lalu untuk yang tofunya dia ada opsi warna putih dan juga warna hitam ya, tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk casingnya yang stock itu 350, yang tofu itu 370.000 ya, bisa dipesan juga. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi juga teman-teman ya. Oke, teman gue di sini nambahin catatan lagi teman-teman ya. Jadi untuk PCB ini bisa dibeli secara PCB doang ya, seperti yang tadi yang harganya 150.000. Ada juga yang kit teman-teman, yang dimana kitnya itu bisa PCB kit atau barebone kit ya. Ya kalau PCB kit ini dia bandrol 400-an, ada PCB, ada MCU, ada socket hot swap sama dioda teman-teman ya. Untuk barebone-nya di 800 sampai 850 ada PCB kit sama casing dari JS Store ID ya. Dan ada opsinya ada stock, tofu, sandwich, gasket atau top mount ya. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi Instagram si temen gue ini ya. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke. Kita sekarang akan menuju ke keyboardnya ya. Seperti yang gue bilang di awal ya, ini jatuhnya kita udah bukan rakit keyboard ya, tapi jatuhnya kayak bikin keyboard sendiri teman-teman ya. Dimana kalau mau sampai ke step ini keyboard siap pakai itu cukup panjang teman-teman ya. Dari PCB-nya harus ada, terus juga kita harus solder dari mulai kayak MCU, terus juga dioda, bagian hot swap-nya juga gitu ya. Itu harus disolder satu persatu teman-teman, dan ini cukup banyak teman-teman ya. Tadi gue diliatin gambarnya sama temen gue, bukan diliatin gambar sih, barangnya yang lagi disolder setengah jalan tuh ya. Oke. Dan temen gue tadi cerita juga katanya kalau mau nge-solder bagian hot swap-nya itu enaknya switch-nya sambil dipasang gitu biar lebih gampang nyoldernya. Soalnya kalau switch-nya kagak dipasang nanti jadi lebih susah, atau bisa jadi pada saat pemasangan switch-nya jadi miring gitu, jadi kagak lurus gitu nanti si huruf-hurufnya gitu ya. Oke, habis itu nanti
masuk ke bagian casingnya, ada plate-nya, baru pasang switch lagi, pasang keycaps lagi, dan jadilah keyboard seperti ini teman-teman ya. Oke. Untuk casingnya sendiri tadi gue udah nyebutin ya, ini bisa dipesan dari JS Store IT ya teman-teman ya. Ada dua versi. Untuk yang ready di situ ya, tadi yang ada gambarnya itu yang tofu sama yang stuck atau sandwich yang seperti ini. Untuk yang sandwich dia bagian top case-nya atau bagian atasnya dia ada dua versi teman-teman ya. Oke, ada yang seperti ini. Kita bisa masang 3 tombol di bawah, ada juga yang seperti ini. Nanti jatuhnya kita hanya akan masang 2 tombol aja teman-teman ya. Dan di awal pun tadi udah disebutin juga kalau si keyboard ini tuh bagian bottom layernya memiliki beberapa layout teman-teman ya. Oke, jadi ini kita akan coba lepas dulu aja ya, sambil bongkar-bongkar keyboard aja guys. Tuh. Oke, ini mungkin akan gue cepetin sampai semua bautnya kelepas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tadi gue udah ngeliat teman gue ngebongkarnya dan itu menurut gue gampang banget sih. Oke, ini sudah gue lepas ya teman-teman ya. Kita bisa angkat ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bagian atas case ini ada 2 versi ya. Satu ada yang ke atasnya, yang ini kagak ada teman-teman ya. Oke. Ini kita masih bisa lepas lagi teman-teman ya, karena dia tipenya sandwich ya. Nah, kalau kita masih pengen kepo, kita bisa angkat lagi bagian sininya teman-teman. Sebelum kita bongkar-bongkar masang keycap sama switchnya ya. Nah, ini bagian bawahnya, bagian sandwichnya kita bisa naro apa sih namanya tuh, kayak busa hati gitu ya, foam lah namanya ya, foam apa gitu gue lupa juga guys, yang untuk mechanical keyboard tuh ya. Kalian juga mungkin yang sering main mechanical keyboard paham lah foam apa yang gue maksud gitu. Oke, nah jadi ini bagian belakangnya ya. Kalau misalkan belum di solder ya seperti ini gitu, polosan. Tapi kalau setelah di solder ya dia seperti ini ya. Ini ada diodanya, ada yang untuk hot swap-nya teman-teman ya. Oke, Oke, terus ini ada MCU-nya ya. Tadi namanya RP2040 Zero ya, atau Zero ya. Oke. Nah, ini untuk layout yang kita pasang dulu deh biar guanya kagak puyeng ya. Ini untuk layout yang awal ya. Kalau kita mau ganti pakai layout yang ini, nah ini kan mentok nih di tombol kontrol ya. Oke, kita harus lepas teman-teman ya 3 biji ini. Oke, ini udah ngangkat sama switchnya juga teman-teman ya. Oke, untuk switchnya di sini dia pakai south face ya, ada north face juga teman-teman ya. Jadi untuk yang bagian bawah bisa dipasang north ataupun south face ya, tergantung kalian pasangnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi ini ngadepnya sama seperti ini. Jadi tadinya kan 3 tombol teman-teman ya. Kita bisa bikin jadi 2 tombol. Tapi untuk keycaps-nya dia pakai yang seukuran seperti ini teman-teman. Ya, oke. Nah, kita pasang seperti ini. Satu di sini ya. Ini gue rada lupa inget juga teman-teman ya, soalnya tadi dipasangin tadi ya. Nah, satu lagi di sini. Nah, ini kita lepas aja. Ini sebagai contoh aja ya, kalau misalkan teman-teman pengen pakai 2 gitu. Nah, jadi seperti ini deh. Nah, kalau misalkan mau pakai 2 tombol aja di sini. Tapi kalau mau pakai 3 tombol, pakai seperti tadi gitu ya. Dan di sini kalau misalkan teman mau pakai 1 tombol aja ya, itu bisa teman-teman ya. Jadi tadi teman gue juga bilang kalau misalkan kalian pengen pakai spacebar yang lebih panjang, itu masih bisa teman-teman ya. Jadi yang dipakai hanya yang bagian sini 1 tombol, atau hanya dipakai 2 tombol aja menggunakan layout casing yang awal gitu ya. Jadi ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pakai
ya. Jadi gimana kalian aja, kalian mau makainya begini boleh, mau makainya begitu juga boleh guys. Nah, jadi misalkan seperti ini, lalu spacebarnya nambah 1 kotak lagi, itu masih bisa ya, sesuai selera aja. Oke. Nah, kurang lebih begitu paling ya untuk review singkat gue soal mechanical keyboard punya teman gue ini ya. Oke, kalau misalkan teman-teman minat sama custom keyboard ya, pengen bener-bener bikin keyboard dari nol ya, beli PCB terus ngesolder sendiri, teman-teman bisa tanya lebih lanjut ke teman gue, terus beli PCB-nya dari punya teman gue ini ya, yang Pisalis ya. Oke. Kalau gue lihat ini keyboardnya memang cakep teman-teman ya. Tadi gue sempat nimbang juga ya, si keyboard ini beratnya itu sampai 1 kilo teman-teman ya. Gokil juga guys. Dan ini cukup berat. Gue sempat nanya lagi ke dia, katanya masih ada gun yang lebih berat dari ini gitu, sampai 1 kilo lebih gitu. Oke, dan ini untuk yang 1 kilo aja gue sih ngerasanya udah jos banget ya. Ditambah kayak switch, terus juga keycaps-nya enak teman-teman dipakai untuk ngetik. Tapi balik lagi ya, untuk switch terus keycaps itu udah preferensi masing-masing aja sih guys ya. Sesuka kalian aja. Ada orang yang suka switchnya tactile, ada yang suka linear, ada yang suka clicky, itu mah gimana kalian ya. Makanya ada yang namanya mechanical keyboard custom gitu ya. Jadi kita bisa melakukan apapun sesuka kita, karena endingnya nanti mechanical keyboard ini kan kita yang pakai gitu ya. Jadi yang menurut kita enak belum tentu kata orang lain enak. Ataupun kayak misalkan kalian beli keyboard nih, kata orang toko beli keyboard jadi ya udah nih udah enak, tapi pas kalian coba itu rada kurang enak, itu juga bisa di custom juga ya. Jadi gimana masing-masing aja ya. Oke, paling untuk bonus akhiran ini gue kasih sedikit suara hasil typing test dari mechanical keyboard ini aja. Oke ya, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Buat link-linknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi aja ya. Nanti kalau misalkan udah ada yang PCB kit atau barebone kitnya, linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Oke, bye.